setiap rencana-rencana Tuhan yang besar. Biarlah rencana dan kehendak-Mu itu digenapkan sempurna dalam hidup kami. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Biar roh hikmat, pengertian, dan wahyu Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita semua sehat. Amin. Amin. Karena ada banyak orang yang tidak sehat di sana, di luar sana. Berarti kalau kita sehat itu Tuhan punya rencana. Saya selalu begini, Tuhan, kalau aku masih hidup, selalu berkata, berarti Engkau punya rencana yang besar dalam hidup. Kasih tahu kiri kanan, ngomong gini, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupku. Yeah. Tuhan punya rencana yang besar. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dan 20. Di sini dikatakan begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seberapa banyak yang ngerti bahwa saudara ini dikasih Tuhan? Saudara ngerti? Ya. Berarti kalau saudara dikasih Tuhan, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Kita ini dipanggil, kemudian diperlengkapi, itu bukan untuk menjadi seperti orang lain. Jadi kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, amin. Bukan untuk menjadi seperti orang lain. Jadi saudara, kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, ada dua hal yang sering kali kita alami. Yang pertama, ditegur. Tetapi orang kalau nggak bisa ditegur akan dihajar. Bukan diajar, tapi dihajar. Ya, seringkali banyak orang berpikir salah ketika dihajar, salah paham. Bahkan waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, dia dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Di situ dia diuji, apakah dia ini lulus atau enggak. Disitulah dia dihajar, saudara, diizinkan. Iblis itu menggocoh dia dengan 3 ujian. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tuhan lolos. Maka seringkali saudara, masalah itu adalah bagian dari pembentukan kita sehingga kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Kayaknya orang nggak bisa ditegur, dihajar. Diajar nggak bisa, ya udah diajar, biarin terus. Sama seperti begini, pembentukan kayu, saudara. Kayu itu ditebang, kemudian tukang atau pemilik kayu ini kan biasanya dibiarin aja. Entah itu dibiarkan kena sinar matahari, ya, sampai kulitnya itu terkelupas, sampai kering, kemudian nanti berpikir mau pakai apa ya. Ada dipotong, kemudian yang satu ya dipakai untuk buat perahu, maka bisa dipakai untuk pelayanan perahu. Yang potongan yang lain dibuat ya untuk apa? Untuk dibuat salib. Nah, yang terakhir itu, yang lama kenapa dia? Ternyata dia dibuat terakhir, sudah dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi dalam hidup kita ini ada sebuah proses, Tuhan punya tujuan. Nah,
kerelaan dan pertobatan itu adalah pilihan kita, saudara. Dan saya selalu sampaikan bahwa free will kita itu selalu salah. Firman Tuhan katakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kerelaan hati dan bertobat itu di sisi yang berbeda. Itu di sisi pilihan kita. Tetapi kecenderungan orang itu hatinya nggak rela ketika ditegur, ketika dihajar. Ketika tidak ada kerelaan hati, ditegur dan dihajar, ini sudah tidak akan sampai kepada yang namanya fase pertobatan. Dan Tuhan itu mau di sini. Karena terbukti Wahyu pasal 3 ini, saudara, ini adalah di ayat 14 ini adalah jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia itu dipanggil dari latar belakang orang-orang yang di dalam status sosial itu bukan orang yang berkecukupan, tapi orang kebanyakan. Bahkan lebih banyak orang susah, sudah. Karena apa? Latar belakang jemaat Laodikia ini adalah orang-orang yang memiliki mata pencaharian itu gembala kambing domba, saudara. Tetapi begitu kekristenan masuk, ya, kemudian Roma masuk, kemudian istrinya kaisar melihat ada potensi di mana namanya ada mata air tidak jauh dari kota Laodikia, sehingga sekitar kira-kira 9 mil atau 11 kilometer. Kemudian ketika Ratu Hera tahu di situ ada sumber mata air panas, dia dirikanlah kota di situ, maka namanya Hierapolis. Dan setelah Ratu Hera itu buka kota di situ, saudara, itu mulai jalur sutra itu dibelokkan ke situ. Jalur sutra itu belok ke sana. Dibuatlah jalur sutra dari Cina ke Eropa lewat situ. Sehingga orang-orang Laodikia itu yang tadinya gembala kambing domba, karena Ratu Hera tidak jauh di situ, dibuatlah pabrik wol, ada pabrik kulit dan sebagainya, sehingga mereka ekonomi naik. Kenapa? Bulu domba yang tadinya kalau menjual jauh bisa dijual dekat, dan itu bisa rutin. Kulit-kulit domba bisa digunakan untuk bahan bakar, bahan yang dibuat dari kulit untuk pakaian dan sebagainya, sehingga jemaat mulai makmur, saudara. Justru kemakmuran ini ketika tidak disertai oleh akan takut akan Tuhan, pengenalan yang benar, membuat orang akhirnya kehilangan segala-galanya. Karena saudara di sini dikatakan jemaat yang ada di Laodikia itu dalam kondisi suam. Karena kalau kita lihat di ayat 15 dan 16 itu kan dikatakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Materi, orang memiliki materi tanpa pengenalan akan Tuhan dengan benar, dia kehilangan tujuan dalam hidup. Karena materi itu seringkali menutup mata roh seseorang, menutup mata mata hati orang. Makanya sehingga jemaat itu menjadi suam. Karena tujuan kekristenan itu berhenti karena apa? Tidak mengerti rencana Tuhan, bahwa dia pikir Kristen itu berhenti setelah menjadi kaya, dan setelah kaya tamak, kikir dan sebagainya. Padahal di dalam kekristenan itu ketika seseorang diberkati, Tuhan punya tujuan supaya dia memberkati, menjadi saluran berkat buat orang lain, supaya mengulurkan tangannya buat orang lain, supaya terjadi keseimbangan. Tidak ada lagi orang yang miskin, saudara. Tetapi yang terjadi justru, saudara, Tuhan berkata, kamu ini sekarang justru suam setelah secara materi kamu berkecukupan.
Dan saya pernah ke jemaat Laodikia nih saudara. Itu gerejanya besar sekali. Kehilangan kepedulian, kehilangan kasih akan Tuhan. Maka gereja itu runtuh karena gempa bumi saudara. Kota ini roboh. Makanya kadang-kadang orang berpikir dengan kekayaan itu adalah tempat yang kokoh. Oh, itu tempat yang rapuh saudara. Hari ini saudara, saya membaca di Google itu, orang-orang kaya menyelamatkan diri dari COVID. Ya, ada orang kaya itu menginvestasikan sampai hari ini sudah 20 triliun. Kenapa? Dia ngumpet di kapal pesiar di tengah laut, saudara. Betapa mahalnya keselamatan itu. Mari kita lihat saudara di ayat 17. Ini teguran yang nyata. Kenapa? Ketika seseorang ini menjadi kaya, jemaat Laodikia menjadi kaya, ini kesombongannya muncul. Dia berkata apa? Ayat ini tulis, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi saudara, apa yang dia lihat terhadap dirinya itu beda dengan apa yang Tuhan lihat pada orang-orang Laodikia. Tuhan berkata bahwa kamu itu nggak ngerti ya. Kalau kamu itu melarat, kamu ini malang, kamu ini miskin, buta, dan telanjang. Dia pikir dia ini kaya. Ya. Kadang-kadang gini saudara, ini yang namanya ini antara kebenaran diri sendiri dengan kebenaran Tuhan. Itu tidak ketemu. Makanya saudara, yang menghalangi kita ini saudara, itu sebenarnya kebenaran diri kita sendiri. Makanya serahkan kehendak bebas saudara. Orang-orang Laodikia ini ketika menjadi kaya itu matanya buta saudara. Mata rohaninya buta, mata hatinya buta. Dia miskin perbuatan baik. Saudara, kalau saudara lihat bagaimana janda miskin dengan orang kaya itu ngasih persembahan. Tuhan itu bukan melihat jumlah nominal, tetapi melihat persentase. Tuhan Yesus berkata janda ini memberi lebih banyak. Dari mana? Karena janda ini memberikan semuanya. Sementara orang miskin itu orang kaya itu memberikan sebagian. Jadi ukuran Tuhan dan ukuran kita ini beda, saudara. Kadang-kadang menurut saudara ini sudah besar. Kalau ngomong kamu itu masih kalah dengan saudara. Nah ini kan beda sudah cara pandang kita dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu hanya ingin jemaat di Laodikia itu rela ketika ditegur, rela ketika dihajar. Saudara. Udah, jangan seperti kecenderungan banyak orang ketika ditegur cari pembelaan, cari pembenaran. Ketika dihajar salah paham. Kenapa? Tuhan itu selalu saudara membawa kita ini kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Makanya kalau kita ini ditegur, dihajar, itu kita larinya harus tahu kemana? Tuhan. Nyanyinya, saudara, ku mau di sana, ya kan? Banyak orang maunya, ku mau di sana, ku mau di sana, mau lari saja. Padahal Tuhan maunya kan kembali. Ini yang aku kritisi itu adalah cara berpikirmu yang salah. Itu kebodohanmu. Itu karena kamu hidup menurut kebenaranmu sendiri. Makanya di ayat yang ke-20 tadi firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan. Jadi saudara, ternyata kekayaan materi itu membuat orang-orang Laodikia ini tuli, saudara. Tuhan itu sudah berdiri di diketuk. Pintunya nggak buka. Pintu itu adalah hati kita, saudara. Kalau hati kita buka, pikiran kita akan terbuka. Makanya Rasul Paulus mengatakan orang-orang di 1 Korintus itu kan ada selubung yang menutupi kepalanya. Ada selubung. Sehingga kebenaran itu tidak masuk. Ada selubung. Ini diketuk. Makanya saudara, orang itu kalau cinta uang, orientasi uang terus, yang dikejar uang terus. Ini artinya uang itu membutakan hatinya, saudara. Uang itu membutakan hati orang-orang Laodikia, sehingga sampai dia lau, artinya suam saja nggak sadar, saudara. Sehingga banyak orang akhirnya apa? Gila kerja. Saudara, firman Tuhan mengajarkan ya, jerih payah itu tidak menambahi, tetapi berkat Tuhan yang membuat kaya. Ini saudara. Saya lihat orang-orang yang kaya hari ini itu orang-orang yang santai, saudara. Bukan orang yang megap-megap karena kecapean kerja, saudara. Karena percuma saja, saudara. Mungkin mendapatkan sesuatu tetapi di hari akhirnya tidak bisa menikmati. Karena begini, Tuhan itu bukan hanya memberkati tapi menyertai, saudara. Kalau artinya menyertai, orang yang di dalam Tuhan ketika diberkati itu kuat, saudara. Dia bisa menikmati. Itu tanda berkat Tuhan itu, orang itu bisa menikmati. Karena apa? Tidak ada di atas bumi ini yang bisa menikmati di luar Tuhan. Saudara baca Pengkhotbah 2 ayat 25 itu. Orang bisa menikmati makan enak, bisa menikmati tidur nyenyak. Itu bukan karena bisa membeli makanan enak, bukan karena bisa membeli tempat tidur yang mahal, saudara. Kalau orang bisa membeli tempat tidur yang mahal tapi tidak bisa menikmati tidur nyenyak, apa ini? Materi ini bukan berkat, tapi justru materi itu menjadi jerat bagi hidupnya. Kenapa? Tuhan punya kerinduan. Kalau saudara perhatikan di ayat 20, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, boro-boro dia ini membukakan pintu, dengar saja nggak bisa, saudara. Makanya orang kalau udah terjerat dengan mamon, saudara, itu telinganya jadi tuli, saudara. Makanya akar segala kejahatan itu apa? Cinta uang. Itu betul, saudara. Jadi tuli. Gak bisa dengar. Tuhan ketuk-ketuk, Tuhan ketuk-ketuk, gak dengar-dengar, saudara. Sampai sadar-sadar kalau sudah di ICU, saudara. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Sudah sesak ya. Padahal Tuhan ingin fellowship. Karena dia berkata, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bukan hanya fellowship. Tuhan ingin kita ini punya hubungan relationship. Tuhan ingin makan bersama dengan kita. Karena bicara makan, Tuhan itu menyediakan. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 21, ketika Tuhan mendatangi murid-muridnya, mari kita sarapan, semua sudah tersedia kok, saudara. Kalau kita bisa menyambut Tuhan hadir di rumah kita, oh saudara, semua ini sudah disediakan sama Tuhan. Sama seperti kalau Bu Marta ditelepon sama ajudannya Pak Jokowi. Bu Marta, ini Pak Jokowi mau mampir ke Magelang di rumahmu. Itu sebelum Pak Jokowi sampai, itu sudah ada transfer dari rumah tangga ke presidenan. Loh, saudara, banyak orang gak berpikir ya logisnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan itu masuk dalam hidup saudara. Karena hati kita ini pintu.
Orang-orang Laodikia ini, saudara, Tuhan ketok pintu, enggak buka pintu. Kenapa? Dibutakan oleh hal-hal yang bersifat materi, saudara. Makanya Tuhan Yesus ngomong, yang bisa memisahkan aku dengan engkau itu adalah mamon. Makanya kalau saudara itu dilatih, persepuluhan itu hanya cara melatih saja, supaya kita ini tidak terikat, hati kita tidak terikat kepada harta kita. Karena ketika kita ini dilatih, ada proyek ya, Gerbang Indah lah, proyek diakonia lah, proyek misi, itu sebenarnya cara melatih supaya hati kita itu tidak terikat dengan mamon, saudara. Sehingga mudah Tuhan untuk masuk mendapatkan. Dan mari kita lihat, saudara, kalau Tuhan itu mau makan bersama-sama, itu sebenarnya bukan hanya makan biasa, ini pesta. Makanya orang yang menyambut Tuhan itu makannya gak akan biasa, sama seperti orang menyambut presiden. Gak mungkin makan biasa, ini six course dinner. Hidupnya berpesta, saudara. Kalau orang pesta ini, saudara bisa bayangin, bukan hanya Tuhan ingin datang ketemu, saudara. Makanya jangan puas hanya bisa bahasa roh, kemudian wah nikmati hadirat Tuhan. Saudara, menikmati hadirat Tuhan itu harus, tapi menikmati berkat Tuhan itu sisi yang lain lagi, saudara. Ada hal yang Tuhan mau lebih, yaitu saudara, Tuhan itu ingin kita ini bersama-sama dengan. Karena di ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta, memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, ini pintu, hati kita ini kan pintu. Kalau saudara pintunya itu kreat, sedikit-sedikit mengeluh, ini kan kayak pintu rusak, saudara. Sedikit-sedikit ngeluh, komplain, dikit-dikit saudara. Makanya saudara perlu perbaiki pintu hati saudara. Karena banyak hari-hari ini menemukan orang yang bersyukur dan bersukacita itu lebih sedikit daripada orang yang mengeluh, saudara. Itu kan kayak pintu rel, saudara. Kreat. Mari kita ini jadi, hati kita ini menjadi pintu yang terbuka bagi Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita ini menikmati sikorjiner, kita ini bisa tegak berdiri. Kita bisa menyaksikan situasi yang seperti ini tidak pernah membuat aku mati kelaparan. Karena Tuhan itu pemeliharaku. Karena Dia Jehovah Jireh dalam hidupku. Karena Dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan aku, yang memulihkan hidupku, memulihkan keluargaku. Saya mulai mengucap syukur hari ini. Kenapa? Karena saya bisa melayani bersama keluarga saya. Bisa nyanyi, bersama keluargaku melayani Tuhan. Nah, saudara, itu kerinduan banyak orang, melayani bersama keluarga. Makanya saudara, dimulai dari keluarga. Tadinya dimulai dari sendiri, kemudian dimulai dengan keluarga. Seringkali kita tidak memberi ruang yang cukup buat Tuhan. Tapi mulai saudara, buka hati saudara. Jangan keraskan hati saudara. Semakin keras saudara, semakin dihajar itu semakin keras. Ya. Tuhan mau Dia sebagai Bapa itu merindukan anaknya fellowship. Ada relationship. Ada hubungan yang yang intim. Karena ini saudara, hati kita ini saudara, makanya harus bersih. Jemaat Laodikia ini, ketamakan itu muncul setelah dia memiliki properti, saudara. Ketamakan itu muncul ketika dia mulai
properti. Aku kaya, aku sudah cukup, aku tidak perlu Tuhan lagi. Bukan properti itu untuk melayani Tuhan, tapi justru properti itu menjadi penghalang dia untuk melayani Tuhan. Dan jemaat Laodikia tidak memperoleh apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak memperoleh apa yang dijanjikannya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dia kehilangan sesuatu yang Tuhan sediakan, yaitu yang terbaik dalam hidup. Karena dia berkata, aku sudah cukup kaya Tuhan, aku sudah gak perlu Engkau, aku sudah kaya, aku tak kekurangan apa-apa. Padahal Tuhan ngomong apa? Kamu ini melarat, miskin, buta, telanjang, gak sadar-sadar. Ini saudara, pintu hati kita. Tuhan mau pintu hari ini terbuka. Kita lihat satu contoh nih, seorang yang bernama Cornelius dan Petrus. Cornelius itu bangsa asing, orang Italia, tapi dia hatinya terbuka buat Tuhan. Sehingga apa kehendak Tuhan dinyatakan kepada Cornelius. Dia ketika Tuhan bicara dia dengar. Tidak seperti orang-orang Laodikia. Tuhan bicara tuli ya, buta malah dia membutakan. Makanya saudara ketika saudara sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai jemaat, saudara mestinya ngerti ya, Tuhan apa yang harus aku lakukan atas pekerjaanmu di sini. Jangan menjadi orang buta, saudara. Yang penting hidupku udah selesai, udah bagus. Saudara mestinya malu, saudara. Kita ini sudah bertahun-tahun lama ibadah. Sementara saudara sudah bisa menikmati rumah yang nyaman, tapi kita belum punya gereja. Saya juga berdoa apakah saya harus mendatangkan raja-raja dari luar? Tuhan mesti memakai orang dari sini dan situ. Saya berdoa kepada orang yang punya punya kerinduan yang sama. Kadang-kadang orang memperkaya diri sendiri, tapi lupa bahwa Tuhan itu memanggil untuk sebuah tujuan. Kenapa banyak orang berhenti diberkati? Karena dia tidak tahu tujuannya. Ngapain aku memberkati dia? Karena dia tidak ngerti tujuan diberkati. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini Cornelius, saya bacakan buat saudara. Ya, dikatakan begini, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Perhatikan, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi Cornelius ini saudara, ini memang bukan orang Yahudi. Dia orang Itali. Tetapi dia hatinya terbuka. Dan dikatakan ia seorang yang saleh. Tanda kesalehannya itu berpengaruh di keluarganya, saudara. Makanya kalau saudara berkata saleh dan saudara tidak punya pengaruh di keluarga saudara, itu masih jauh kesalehan saudara. Karena orang saleh itu dikatakan kriteria pertama, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi kehidupannya itu mempengaruhi keluarga. Takut akan Allah. Beribadah kepada Tuhan. Ini kriteria orang saleh yang pertama. Karena sama seperti garam itu kan mempengaruhi. Terang itu juga mempengaruhi. Nah saudara, pengaruh kita ini penting sekali saudara. Karena apa? Garam, terang itu mempengaruhi di rumah kita. Saya bisa ngerti ibu saya itu seorang yang saleh saudara. Karena apa? Seisi rumah ini
diselamatkan karena ibu saya. Dia waktu bapak saya belum bertobat, kami belum percaya Yesus ya. Ibu saya ini persekutuan, dia tidak pernah dihalangi oleh suaminya. Suaminya ngelarang justru semakin semangat. Ini saudara ibu saya. Dia lebih baik melawan suaminya daripada melawan Tuhan. Ditutup pintunya, pulang sama bapak saya, dia tidak dibukain, saudara. Dah gak usah dibukain ibumu itu, gitu. Karena apa? Kan dia udah kenyang di persekutuan. Saya ini dengar sendiri, saya ini nggak ikut persekutuan, yang ikut adik-adik saya. Tapi terus saya, Pak, saya bilang, ya udah sana bukain. Ibu saya tidak ngomong sekecap pun. Dia tunggu di depan pintu. Dia tidak komplain bapak saya. Dia tidak memprovokasi anak-anaknya untuk membenci ayah saya. Dari satu orang yang saleh, seisi rumah kami diselamatkan. Ini saudara. Kesalehan itu mempengaruhi saudara. Bahkan dia terus berdoa. Dan saya ada jadi melayani jadi hamba Tuhan itu karena ibu saya yang berdoa. Yang kedua saudara, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ini bukan sak golongannya saudara. Banyak orang memberikan sak golongan. Ini orang lain saudara. Padahal orang-orang bangsa lain itu kalau sama orang Yahudi itu dikafir-kafirkan. Karena orang Yahudi itu menganggap bangsa yang kudus. Jadi semua dianggap kafir saudara ya. Tapi Cornelius tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi ternyata saudara, kesalehan itu dibuktikan dengan apa? Sedekah. Wow, saudara, kita ini pemandangan setiap tahun. Saudara-saudara kita sepupu, saudara. Itu kalau hari raya korban itu, kasih korbannya itu, saudara, dilihat. Semakin saleh seseorang, semakin besar sapinya, saudara. Kenapa? Dia ingin menunjukkan kesalehannya melalui apa? Kemurahan hatinya, saudara. Banyak orang Kristen dia pikir doa sudah cukup, saudara, nggak cukup. Kristen itu bukan hanya berdoa saja kayak pertapa, tapi tangannya bukan hanya ke atas, tapi ke samping mengulurkan tangan. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Doa penting. Saleh itu ya doa pendoa. Tapi bukan hanya doa, saudara. Tetapi juga memberi banyak sedekah. Tetapi juga memberi pengaruh kepada keluarganya. Memang ini yang paling berat, ini yang pertama, saudara. Karena semakin kita ini ya mendekat kepada Tuhan, memang iblis juga tidak tinggal diam. Tetapi kesalehan kita ini akan mempengaruhi, saudara. Makanya kesalehan itu harus diperjuangkan. Bukan tiba-tiba terima cap saleh, dikasih nama saleh terus jadi saleh. Enggak, saudara. Itu diperjuangkan dari waktu ke waktu. Makanya kalau semua jemaat di Betani saleh semua, saudara. Oh, kita nggak ada di tempat ini, kita pasti gedungnya diperluas. Ini saudara. Kenapa? Punya pengaruh, punya dampak yang besar. Dan kita lihat bagaimana ya doa dan sedekahnya itu dijawab Tuhan. Kenapa? Ini Cornelius tuh pintunya terbuka kepada Tuhan sehingga dia mendengar, saudara. Berbeda dengan orang-orang Laodikia. Dikatakan dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Nah, ini orang-orang
Ya, orang bangsa lain itu bukan hanya mendengar tetapi melihat. Dia mendengar, ya, Tuhan berbicara, dia melihat malaikat. Ini orang yang hatinya terbuka, orang yang pintu hatinya terbuka. Makanya saudara, kalau saudara ingin, ya, perhatikan hidup Kornelius. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi bukan hanya doa saudara, tapi sedekah. Bukan hanya doa tapi sacrifice, korban. Sedekah itu kan korban. Sedekah itu bukan perpuluhan, saudara. Sedekah itu korban. Korban itu sakit. Kalau saudara beri persembahan belum sakit, ya, itu namanya bukan korban. Korban itu sakit. Makanya orang-orang Muslim itu, ya, kalau kasih persembahan, ya, sapi itu yang besar. Dia mungkin belum pernah memotong sapi sebesar itu dikorbankan. Tapi karena ini, ya, pas hari raya besar kesempatan dia berkorban. Setahun sekali. Berapa tahun yang lalu saudara pernah berkorban? Apakah saudara lebih baik kehidupan keagamaan saudara dengan orang Muslim? Orang Muslim itu setahun sekali korban. Korban itu setahun sekali. Setahun sekali. Kita kadang-kadang udah bertahun-tahun udah tidak korban lagi. Korban. Karena berpikir salah. Yesus kan sudah berkorban untuk aku. Tapi apakah saudara sudah berkorban buat orang lain? Apakah saudara sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Apakah saudara bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan lewat korban saudara? Korban itu sakit. Makanya saudara, ketaatan itu lebih dari korban. Karena ketaatan itu lebih sakit lagi. Yesus itu naik di kayu salib, itu ketaatan. Itu bukan hanya korban, saudara. Itu bukti ketaatan. Itu pengorbanannya dia. Jadi saudara, orang-orang yang berdoa dan sedekah itu telinganya terbuka, mendengar Tuhan bicara. Karena Kornelius berkata apa? Ada apa Tuhan? Nah gitu. Kalau saudara itu kan malah ditegur, malah ditengking kan? Dihajar malah salah paham. Perhatikan di dalam Matius pasal 4, Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Banyak orang Kristen kalau dibawa ke padang gurun malah ditengking. Padahal itu tempat melucuti ego, melucuti kedagingannya, melucuti kesombongannya, melucuti. Itu tempatnya di padang gurun. Kenapa Tuhan mengingat Kornelius dan menjawab doanya? Alkitab mengatakan semua doamu dan karena semua doamu dan sedekahmu. Kekristenan itu doa tak nggak cukup. Kita ada sacrifice, ada korban. Dan kita lihat saudara, orang ini diselamatkan karena hatinya terbuka. Tidak apa namanya, dia memang tidak lahir sebagai bangsa Yahudi, tetapi ini adalah buah pertama Pentakosta dari bangsa lain. Ini buah pertama Kornelius, buah pertama Pentakosta dari bangsa-bangsa lain. Makanya saudara, kita lihat lagi pintu hatinya Petrus.
Di ayat yang ke-9, keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi Petrus itu hanya berdoa. Sementara Cornelius itu berdoa dan sedekah. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Jadi saudara, lapar itu salah satu cara yang Tuhan izinkan untuk membentuk manusia batinnya kita. Makanya kalau saudara ini lapar, ya, tahan dulu lah. Ya. Nah ini saudara penting, karena apa? Disinilah Petrus akhirnya melihat ada kain, ya, dikatakan gini, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Saudara, ini penglihatan, saudara. Ini ujian bagi Petrus. Apa responnya? Dan Tuhan ingin tahu apakah Petrus ini sudah benar-benar bertobat atau pintu hatinya terbuka untuk Tuhan. Ternyata saudara, kehidupan agamawinya itu lebih kuat, saudara. Sehingga dia berani menolak kehendak Tuhan. Karena apa saudara? Ketika Tuhan bilang sembelihlah dan makanlah, Petrus jawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Sudah dikasih Tuhan, ini namanya hidup di dalam kebenaran diri sendiri. Makanya seringkali orang ngeyel itu tidak pernah akan menikmati yang baik. Petrus ini. Makanya saudara, seringkali kan banyak orang Kristen udah lama jadi Kristen, tapi dogmatisnya itu agamawi. Ya pokoknya kalau hari Minggu ke gereja, naik koper, gereja itu hanya hari Minggu. Saudara, ini orang-orang agamawi. Dan kalau bukan masalah ya yang menghajar, dia nggak akan bertobat. Maka seringkali muncul masalah kebutuhan akan Tuhan tambah banyak. Akhirnya dia mau tidak mau ibadahnya nambah. Dan masalah itu cara yang paling efektif untuk membongkar cara paradigma yang salah. Ini Petrus saja berani ngajari Tuhan. Udah Tuhan, itu haram. Banyak orang kan ketika menghadapi masalah, enggak, ini bukan dari Tuhan. Padahal itu dari Tuhan, Tuhan izinkan. Ini tengking malah, saudara. Sampai capek, saudara. Kenapa? Kalau kita ini sudah terkunci loh, saudara. Pintu ini sudah terkunci. Saya sering kali menemukan orang itu pintunya sudah, pintu gerbangnya itu bukan kayu, besi, karatan, gemboknya karatan, saudara. Waduh, didobrak-dobrak susah sekali. Tapi waduh, saya capek ini dobrak-dobrak orang begini. Biarlah masalah aja yang dobrak. Saudara, Tuhan itu kan di depan pintu. Ya, dia dari luar. Kuncinya ada di dalam. Kalau kita ini tidak bukain, tidak ada. Keputusan kita ini menentukan, saudara. Kalau kita tidak pernah menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan, sampai tahun lebaran kuda, saudara, kita tidak pernah akan menikmati. Karena kuncinya di dalam. Ini Petrus itu kuncinya di dalam, digembok. Enggak Tuhan, enggak Tuhan, enggak Tuhan. Ini haram Tuhan, ini haram Tuhan. Ini orang rasis, saudara, saya kasih tahu. Banyak orang Kristen berpikir kekristenan untuk dirinya sendiri. Sama seperti Petrus. Orang lain nggak perlu diselamatkan. Keluarga aku masuk neraka, biarin. Aku nggak suka kalau di surga sama mereka.
Ini cara berpikir Petrus ini, saudara. Kenapa? Hatinya sudah terkunci dengan apa? Agamawi, saudara. Kan seringkali mereka sudah punya agama. Pertanyaannya, saudara ngerti nggak mereka diselamatkan atau tidak? Kalau sudah nggak ngerti, ikut som lagi. Kalau sudah ngerti mereka tidak diselamatkan karena kehidupan agamawinya, jadilah saudara pintu yang terbuka buat mereka. Ini pertanyaan. Lah saudara, Petrus dikunci. Enggak Tuhan, ini haram ini. Ini haram, ini enggak tahir ini. Sampai diperlihatkan 3 kali. Malaikat itu berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Berapa banyak orang mengeraskan hatinya. Selamatkan keluargamu, selamatkan, beritakan. Enggak Tuhan, mereka sudah beragama Tuhan. Enggak Tuhan, aku takut Tuhan, nanti dicelurit aku. Saudara, ketika kita ini kehilangan ketaatan, saudara, kita ini jadi pintu yang tertutup, susah dipakai Tuhan. Padahal jiwa-jiwa itu masuk melalui kita. Dan saudara perhatikan, saudara, Petrus ini kan, ya, dia ini punya pengalaman dengan Tuhan. Dan ayat ini berkata begini, ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Ya kalau kita ini saudara, kalau sudah ngunci, ya pokoknya begini. Ya sudah. Tapi Petrus lain, Tuhan, ya, apa sih maksud penglihatan? Dia renungkan, apa maksudnya? Dan ternyata saudara, Tuhan ini membawa Cornelius dan keluarganya kenal itu, pintunya adalah Petrus. Tapi Petrus itu ngunci. Berapa banyak keluarga saudara diselamatkan pintunya saudara? Kasih tahu. Kalau saudara ini ngunci, digembok dan kuncinya hilang dan sudah berkarat, saudara, keluarga saudara tidak akan diselamatkan. Karena saudara pintunya. Petrus itu menjadi pintu masuk bangsa lain. Makanya saudara, Petrus itu paus pertama di Roma, saudara. Karena dia orang pertama yang menyelamatkan bangsa lain. Kuncinya di sini, pintunya adalah kita, hati saudara. Keluarga saudara itu bertobat bukan karena pemberitaan orang, karena satu dengan yang lain ngerti, berpuasa buat keluarga, diperjuangkan satu persatu. Ketika adik saya memperjuangkan saya memperjuangkan bapak saya. Karena apa? Saya ingin satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Dan saudara perhatikan, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Dan Petrus itu dengar, ya, ketika roh itu berkata, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi ketaatan ini penting sekali. Petrus ini taat. Memang belum mengerti, tapi taat. Taat itu tidak nunggu ngerti dulu, saudara. Diperintah taat. Kan banyak orang itu mengedepankan ngeyelnya dulu. Diperintah berangkat. Inilah ketaatan. Tidak peduli ngerti atau tidak ngerti, itu berangkat. Saya berapa kali ketika disuruh Tuhan bisa lakukan. Saya ketika disuruh mendoakan orang sakit, saya tidak peduli mau sembuh mau enggak, yang penting saya berangkat dulu. Tapi janji Tuhan, aku bagian yang menumpangkan tangan. Kita lihat, lalu turunlah Petrus ke bawah, lalu turunlah, itu
tanda ketaatan Petrus. Dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Ini pintunya terbuka, saudara. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Dan saudara perhatikan, keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dan beberapa saudara dari UP. Kita lihat saudara, ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia. Saudara, sampai di sini kita lihat bagaimana ketaatan Petrus. Saudara, Petrus menjelaskan ini. Kita lihat ya. Di ayat yang ke-28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Nah, ini Petrus mulai ngerti. Oh, penglihatan tentang haram halal. Yang haram ini haram nih. Orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Ya. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi ngerti maksud penglihatannya itu di sini, kita di akhirnya ngerti. Jadi bukan ngerti dulu baru berangkat sudah, tapi ini berangkat dulu baru ngerti. Oh, akhirnya ngerti. Ini. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilo-kiloan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapan. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Jadi artinya saudara, Tuhan bicara kepada Kornelius dan Tuhan juga bicara kepada seandainya Kornelius itu juga bukan orang yang saleh, hatinya nutup, ya nggak diselamatkan. Seandainya Petrus itu juga hatinya menutup, Kornelius juga tidak diselamatkan. Makanya saudara, pintu itu adalah hati kita. Kalau hati kita ini terbuka buat Tuhan, itu akan menaklukkan akal pikiran kita, kebenaran kita sendiri. Kita akan berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Kan saudara seringkali dibatasi, ya nggak mungkin keluarga, nggak mungkin. Ya sudah. Dan kita lihat saudara, di ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi pola pikirnya sudah berubah. Jadi tadi ngayal sama Tuhan. Kan banyak orang pengayalan. Tuhan ngomong halal, dia ngomong haram. Nah, halal, haram. Ayal-ayalan sama Tuhan. Makanya orang nggak selesai-selesai. Saudara, kalau saudara suka ngeyel, ya, saudara nggak akan selesai-selesai. Capek saudara hidup. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia. Perhatikan, Kornelius ini bangsa Italia dan takut akan Tuhan. Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi dia baru tahu bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Dan kita lihat
Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Dan dia jelaskan, kesaksian menjelaskan sederhana siapakah Yesus dan yang terjadi apa. Ya, ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, karena sebelumnya Petrus kan berkata begini, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, mari belajar dari Petrus. Jadilah pintu yang terbuka buat orang lain. Pintu yang terbuka buat Tuhan. Tuhan mau jemaat di Laodikia ini membuka pintunya. Tapi kekayaan materi itu menghalangi pintunya terbuka. Sehingga mereka bukan menikmati apa yang Tuhan janjikan, maka bahkan kehilangan mahkota yang Tuhan sediakan. Dan kita lihat bagaimana Petrus itu menjadi pintu masuk. Karena dia bukan orang yang sempurna, tetapi dia orang yang rela mendengar dan taat melakukan. Makanya siang ini buka hati saudara. Mungkin selama ini saudara, pintu hati saudara terkunci, terbelenggu. Dengan cara berpikir saudara yang salah, dengan kebenaran diri sendiri. Karena saudara berkata mereka sudah beragama. Saudara, saya kasih tahu, agama itu tidak menyelamatkan manusia. Karena hanya satu-satunya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Jangan saudara menjadi tinggi